Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian keempat, bagian terakhir dari pelajaran kita tentang pemberitaan Injil yang berlainan, saya akan teruskan. Perpecahan ditimbulkan oleh pemberitaan kepalsuan. Rasul Paulus memperingatkan, tetapi aku memastikan dan menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Itu kita bisa baca di dalam kitab Roma 16 ayat 17 dan 18. Menurut ayat-ayat ini kita harus hindari penginjil atau pemberitaan Injil seperti itu, dan kita harus waspada terhadap mereka. Yohanes juga menuliskan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Itu tertulis di dalam kitab 2 Yohanes 9 sampai 11. Kristus memperingati, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Itu bisa kita baca di dalam kitab Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Tentu saja banyak orang antara mereka yang memberitakan Injil yang berbeda berbuat demikian dengan hati yang sungguh-sungguh. Mereka tertipu. Tetapi meskipun begitu, sudah jelas bahwa ajaran mereka adalah palsu, dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah dalam hal ini. Ada yang lain yang tidak sungguh-sungguh. Begitulah orang yang hanya mencari sekedar pujian atau bahkan upah sekalipun. Orang seperti itu tidak berminat akan jiwa-jiwa yang tersesat. Hanyalah berminat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bagi mereka ajaran tidak penting, asal saja ia dapat memperoleh upahnya atas usahanya. Bagaimanapun kita harus berhikmat dan jangan tertipu oleh orang-orang yang seperti itu. Ingat bahwa semakin berkembang dunia teknologi, pemahaman dan pengertian tentang ajaran-ajaran itu juga harus ditingkatkan. Karena makin lama kita harus berproses untuk pertumbuhan iman dan percaya kita, dengan tujuan satu adalah keselamatan. Keselamatan itu bisa kita peroleh ketika kita menjadi pelaku Kristus, dan kita bisa mengikuti apa saja yang diperkenankan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui firman Tuhan Yesus memberkati.